Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada, negeri kita adalah negeri yang diberikan kesuburan melimpah, kekayaan alam begitu besar. Dunia pertanian menjadi dunia penopang ekonomi bagi negeri kita ini. Tetapi dunia pertanian seringkali dilupakan, seringkali dipandang sebelah mata, karena dunia pertanian ini kita masih tertinggal oleh negara-negara tetangga. Untuk itu, setiap generasi diharapkan untuk berpartisipasi bagaimana dunia pertanian ini tidak terlupakan. Sekiranya kampung halaman kita memiliki lahan pertanian, maka kita mesti memanfaatkannya. Lahan-lahan pertanian yang ada di tempat kita ini diolah, dimaksimalkan potensinya, digarap dengan baik, sumber-sumber ekonomi itu akan meningkat. Berbicara tentang pertanian ini, berbicara tentang rezeki, yang mana rezekinya para petani ini mengalir dengan rahmatullah. Artinya rahmatullah itu kita tidak tahu rezeki itu besarnya seberapa, banyaknya berapa kilo, berapa ton, berapa kuintal, kita tidak tahu. Meskipun kita tahu waktu menanam bibit itu berapa kilo, kita tahu, tetapi kita tidak akan tahu apakah nanti panen atau tidak. Itulah rezeki rahmatullah, rezeki yang tahu datangnya dari mana, tapi tidak tahu berapa jumlah hasilnya. Rezeki rahmatullah ini menempati rezeki yang lebih tinggi, rezeki yang sangat besar tawakalnya, karena dengan menggantungkan harapan yang besar itulah, harapan yang tinggi itulah, kita seakan-akan punya keikhlasan, punya rasa ketergantungan, punya rasa tidak berdaya. Rezeki rahmatullah bagi dunia pertanian ataupun yang lainnya, seperti dunia para pedagang juga begitu. Kita tahu berapa modal, kita tahu berapa dagangan yang kita beli, kita tahu modalnya berapa, dan kita tahu menjualnya nanti berapa. Tetapi kita tidak tahu apakah itu nanti akan laku semua. Kita tidak tahu apakah lakunya itu hanya sebagian saja, atau bahkan tidak laku sama sekali. Begitulah dunia pertanian, dunia perdagangan menempati urutan di rezeki yang tinggi, karena tinggi tawakalnya. Orang yang rezekinya berada pada rezeki rahmatullah, dia harap-harap cemas. Misalnya terjadi hujan badai, petani harap-harap cemas, takut kebanjiran tanamannya, takut rusak bibit-bibit yang sudah ia semai. Begitu juga para pedagang, kalau hujan terus menerus, takut dia tidak bisa buka jualannya, tidak laku. Kalau jualan itu barang-barang yang cepat busuk, sayur mayur, buah-buahan, takut nanti akan menjadi merugi dan hilang modal. Tingginya tawakal orang-orang yang menempati posisi sebagai pencari rezeki rahmatullah ini membuka pertolongan Allah, membuat ia seharusnya semakin dekat kepada Allah, membuat ia harus meningkatkan ketakwaannya agar Allah senantiasa mencurahkan kemurahan-kemurahannya. Kemudian ada rezeki yang di bawah daripada ini, yaitu rezeki barokatullah. Rezeki barokatullah ini rezeki para pekerja, para pegawai kantoran, para pejabat, pegawai negeri, para pekerja pabrik, para orang-orang yang makan gaji, orang-orang yang tahu pekerjaannya, tahu jumlah gajinya, tahu dari mana gajinya, tahu kapan gajiannya. Ini adalah orang yang menempati urutan rezeki yang
di bawahnya rezeki rahmatullah. Kita sebut rezeki barokatullah. Tahu jumlahnya berapa, tahu datangnya dari kantor mana, dari pabrik mana, tahu. Kapan gajiannya, tahu. Jadi tahu datangnya, tahu jumlahnya. Maka orang yang berada pada rezeki semacam ini sangat dicari, sangat idam-idamkan. Padahal rezeki ini pada posisi yang lebih bawah kualitasnya. Tapi karena ia sudah diketahui berada pada zona nyaman, sudah diketahui walaupun ada badai, ada halilintar, ada hujan, gajinya tetap tidak akan berkurang. Tanggal 1 tetap gajian, walaupun ada demo 1 bulan lamanya, semua orang tiarap sembunyi, tanggal 1 dia tetap gajian. Walaupun ada pandemi selama 2 tahun lamanya, setiap bulan dia pasti terima gaji. Meskipun orang lain pada ngos-ngosan nggak dapat penghasilan, karena dia sudah dijanjikan tanggal 1 gajian, asal ia tetap pada ritme kerja yang sesuai dengan standar kerja yang ditentukan, ia akan tetap menerima gaji. Itulah rezeki barokatullah. Rezeki barokatullah ini dia tidak menemukan lonjakan-lonjakan. Dia tidak akan mendapatkan kejutan-kejutan. Kalau rezeki rahmatullah, kadang dia mendapatkan kejutan. Seperti ketika panen, seharusnya panennya 2 kintal, terkejut dia, panennya menjadi 4 kintal. Mungkin barangkali cuaca mendukung, hujan yang cukup, dia panen lebih besar daripada panen yang sebelum-belumnya. Begitu juga para pedagang. Mungkin karena pedagang ini menghadapi lonjakan pembeli saat-saat akan lebaran tiba, saat-saat akhir tahun di mana orang banyak memegang uang sehingga mudah dalam belanja, maka banyak para pedagang yang omsetnya melambung. Inilah lonjakan-lonjakan orang yang memiliki rezeki rahmatullah. Tapi di antara ini semua ada yang lebih tinggi lagi, namanya rezeki kudratullah. Ini rezekinya orang-orang yang dekat dengan Allah, dan itu rezeki paling tinggi yang ada di dunia ini. Rezeki ini tidak dihalangi oleh profesi. Rezeki ini tidak memerlukan ijazah. Rezeki ini tidak memerlukan dia punya skill keahlian. Juga tidak perlu dia untuk bersusah payah. Apa itu rezeki kudratullah? Rezeki yang kita tidak tahu, itu rezeki kudratullah. Tidak tahu itu datangnya dari mana, tidak tahu itu jumlahnya berapa. Jadi blank, kita tidak mengetahuinya. Kenapa saya mendapatkan rezeki nomplok? Kata orang rezeki nomplok, rezeki anak soleh katanya. Rezeki kudratullah ini rezeki para wali Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia tidak tahu, dia tidak mendaftarkan berangkat haji, dia juga tidak bermimpi akan naik haji, dia juga tidak sedang dalam menabung untuk persiapan haji, tapi Allah menghendaki ia berangkat haji. Meskipun dapat hadiah, meskipun pemberian, meskipun voucher dan lain sebagainya, itu hanya jalan. Tapi dia tidak bayangkan sebelumnya itu akan mendapatkan rezeki seperti itu. Ini ya kalau dalam agama Islam disebut dengan min haitsu la yahtasib, tidak tahu datang dari mana. Rezeki yang seperti siluman. Hari ini cara seperti ini bisa kita peroleh hanya dengan ketakwaan. Rezeki semacam ini hanya bisa dipancing, tapi tidak bisa kita pastikan. Memancing rezeki kudratullah inilah hari ini yang perlu diperbanyak di mana-mana. Tidak sekolah, tidak bekerja,
tidak punya profesi apa-apa, tapi makan jalan terus, duit ada terus, kendaraan mewah. Semua orang heran, apa gerangan bisa begitu? Banyak orang yang seperti ini. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Al-Quran, contohnya yaitu Maryam. Maryam itu ibundanya Nabi Isa. Dia dalam mihrab, dia tertutup di tempat terpencil, tidak ada yang bisa masuk kecuali yang membawa kunci. Dia memang sudah sebagai anak yang dipersembahkan untuk beribadah di dalam mihrab itu oleh orang tuanya. Maka sepanjang hari, sepanjang tahun dihabiskan waktu di dalam mihrab, di dalam kamar yang terkunci tersebut. Tetapi setiap kali dibuka, ternyata terkejutlah. Yang memegang kunci itu terkejutlah. Setiap kali dibuka, ternyata di dalam kamar itu ada makanan yang tidak lazim makan di waktu musim kering, dia makan di waktu musim hujan. Tidak musim durian, tapi makan durian. Tidak ada satupun musim rambutan sedang berbuah, tetapi di dalam kamarnya banyak rambutan. Itulah rezeki kudratullah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena Allah mengatakan, wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah akan diberikan jalan keluar dan rezekinya mengalir dari cara yang tidak disangka-sangka. Inilah hari ini, mari kita berlomba. Mari kita jadikan diri kita ini orang yang mengejar rezeki kudratullah dengan cara memperbaiki ketakwaan, memperbaiki amal-amal agama, memperbaiki spiritualisme yang ada dalam diri kita, agar kita tidak kepayahan mencari nafkah di muka bumi ini. Hari ini orang untuk mencari nafkah di muka bumi ini bersusah payah, berpeluh-peluh sampai lupa daratan, sampai melupakan amal-amal agama, sampai melupakan sanak saudara, sampai terjadinya penyimpangan-penyimpangan, tergiur hanya perkara rezeki barokatullah, rezeki rahmatullah. Maka rezeki kudratullah menjadi cita-cita bagi siapa saja yang ingin memperolehnya dengan mudah, dengan menyiapkan ketakwaan. Begitu kira-kira. Semoga ini bermanfaat. Kita lanjut untuk mengecek kebun ini. Semoga kita dimudahkan urusannya dan bertemu di tayang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.